Sebagai negara produsen dan pasar terbesar produk elektronik, Tiongkok membutuhkan pasokan chip semikonduktor yang besar untuk menggerakkan industrinya. Namun hal ini menjadi masalah ketika Amerika Serikat memblokir Tiongkok untuk mendapatkan pasokan mikrochip mutakhir, bahkan mempengaruhi Belanda untuk tidak mengekspor mesin litografi atau mesin pembuat chip modern ke Tiongkok. Hal ini diperparah ketika Amerika Serikat menginisiasi untuk membentuk aliansi 4 negara yang sangat maju di bidang mikrochip yang secara bersama-sama memblokir Tiongkok. Persoalan ini kemudian membuat Tiongkok harus berpikir keras, kreatif untuk mendapatkan alternatif mikrochip untuk tetap menggerakkan industrinya. Berikut ini 3 chip semikonduktor alternatif yang mulai diproduksi oleh Tiongkok. Menarik untuk membahas ini dan mari kita eksplor lebih dalam lagi. Saat ini Tiongkok berada di garis terdepan dalam penelitian dan pengembangan chip fotonik. Menurut laporan Beijing Daily, Chongqing Sintong telah memulai persiapan untuk produksi chip fotonik multi-material process pertama di Tiongkok yang diharapkan akan selesai tahun ini. Lini produksi pertama Tiongkok untuk chip fotonik atau sirkuit optik terintegrasi akan selesai di Beijing pada tahun 2023. Sebuah pengembangan yang diharapkan dapat mengisi celah dalam manufaktur tingkat atas negara tersebut seperti dilaporkan oleh Beijing Daily. Chip fotonik menawarkan kecepatan lebih tinggi dan konsumsi daya lebih rendah dibandingkan dengan chip elektronik. Kecepatan perhitungan dan tingkat transmisi 1000 kali lipat dari chip elektronik. Itu artinya 1000 kali lebih baik dan lebih cepat daripada chip 3-5 nanometer yang diproduksi oleh Taiwan dan Korea Selatan. Atas terobosan besar ini, banyak pengamat yang khawatir jika ASML kelak tidak bisa lagi masuk pasar Tiongkok bila pembatasan ekspor diakhiri di kemudian hari. Strategi Tiongkok saat ini adalah mewujudkan swasembada produksi massal chip tradisional di bidang chip silikon dari negara-negara barat yang maju dengan mengakselerasi penelitian dan produksi chip fotonik yang menjanjikan. Disadari teknologi inti kunci tidak dapat dibeli atau dipertukarkan. Hanya dengan memegang teknologi inti utama di tangan mereka sendiri, Tiongkok baru merasa dapat secara mendasar menjamin keamanan ekonomi nasional, keamanan pertahanan nasional, dan keamanan lainnya. Melansir dari Gizmo China, chip kuantum digunakan sebagai prosesor untuk komputer kuantum yang berisi bit kuantum atau qubit yang menjadi fitur utama chip. Qubit begitu luar biasa karena dapat memiliki nilai 0,1 atau keduanya, tidak seperti bit komputasi klasik yang dapat memiliki nilai 0 atau 1. Dengan demikian, qubit memberi komputer kuantum kemampuan untuk memproses persamaan dan algoritma secara eksponensial lebih cepat daripada komputer klasik. Menggunakan chip kuantum, komputer kuantum dapat memecahkan masalah kompleks dalam hitungan detik yang bahkan superkomputer terkuat di planet ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Teknologi komputasi kuantum canggih ini akan membuka batas baru dalam matematika, fisika, dan sains, bahkan membantu menemukan solusi untuk masalah eksistensial seperti perubahan iklim dan bencana alam. Belum lama ini diberitakan oleh berbagai media, ilmuwan China menciptakan kotak penyimpanan vakum tinggi yang dapat menyimpan chip kuantum. Perangkat ini disebut kulkas chip kuantum karena membantu menjaga lingkungan yang stabil untuk menjaga chip kuantum. Dikembangkan oleh Anhui Quantum Computing Engineering Research Center of China, lemari es chip kuantum dilengkapi dengan 3 rongga penyimpanan yang dapat diakses dan dioperasikan secara mandiri. Disertai fitur sistem pemantauan pintar yang dapat mengukur tingkat vakum secara real time dan menyediakan lingkungan vakum tinggi yang stabil untuk menjaga chip dalam waktu yang lama. Perangkat tersebut dapat dioperasikan secara otomatis karena dilengkapi dengan antarmuka interaksi manusia komputer yang dirancang secara khusus. Chia Silong, Wakil Direktur Quantum Computing Engineering Research Center, mengatakan bahwa chip kuantum adalah komponen inti dari komputer kuantum dan tidak seperti chip tradisional. Mereka harus melalui proses produksi yang jauh lebih kompleks. Chip kuantum peka terhadap suhu sekitar, kebersihan, kebisingan, getaran, gelombang elektromagnetik, dan banyak lagi. Bahan superkomputer yang digunakan dalam chip kuantum dapat mengalami reaksi kimia dengan molekul oksigen dan air di udara dan kehilangan kualitas optimalnya. Oleh karena itu sangat penting untuk menyimpan chip dalam lemari es kuantum yang dirancang khusus untuk menyediakan lingkungan yang aman dan stabil untuk chip. Dengan lemari es kuantum, peneliti China telah memecahkan masalah menyimpan chip kuantum untuk waktu yang lama. Pada gilirannya ini akan membantu untuk membuat komputer kuantum dalam skala besar di masa depan. Dipublikasikan oleh beberapa media internasional, dengan keterbatasan teknologi semikonduktor berbasis silikon yang semakin meningkat setiap tahunnya, perusahaan-perusahaan teknologi chip Tiongkok telah mencari cara untuk memproduksi teknologi chip yang lebih kuat dan lebih efisien di masa depan. Selain mengembangkan chip fotonik dan chip kuantum, cara lain yang ditempuh Tiongkok adalah teknologi chip grafin,
di mana ilmuwan Tiongkok Chen Gang, yakni seorang profesor teknik mesin MIT, menemukan kemungkinan alternatif yang mungkin merupakan bahan semikonduktor terbaik yang pernah ditemukan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bahan yang disebut boron arsenida jauh lebih baik dalam mengantarkan panas dan listrik, sebuah penemuan yang dapat membuka jalan bagi teknologi lebih kecil dan chip yang lebih cepat. Para ilmuwan Tiongkok mengklaim bahwa mereka hanya tinggal 3 tahun lagi untuk memproduksi mikrochip grafin yang mengubah permainan mikrochip global yang mereka harap dapat membantu sektor teknologi Tiongkok ke garis depan dalam persaingan chip global. Teknologi ini disebut-sebut bisa membuat ponsel pintar 1000 kali lebih cepat dan secara dramatis mempercepat dunia superkomputer. Dalam pengujian laboratorium, chip grafin terbukti 10 kali lebih cepat dibandingkan chip berbasis silikon. Diperkirakan bahwa dengan banyaknya perusahaan yang meneliti grafin dapat menjadi alternatif pengganti silikon dalam chip semikonduktor yang didominasi oleh TSMC dan Samsung Electronics. Wafer grafin 8 inci saat diuji memiliki keunggulan dibandingkan dengan wafer silikon tradisional. Kinerjanya meningkat lebih dari 10 kali lipat dan kemunculan wafer tunggal grafin berukuran 8 inci diharapkan dapat mematahkan monopoli chip berbasis silikon. Grafin dikenal sebagai raja material baru, memiliki kekerasan tinggi, konduktivitas termal tinggi, elastisitas tinggi dan sifat lainnya dibandingkan dengan wafer silikon tradisional. Wafer tunggal grafin meningkatkan sifatnya lebih dari 10 kali lipat. Dilaporkan bahwa Institut Mikrosistem Shanghai dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok akan mempelajari lebih lanjut bagaimana mencapai produksi massal wafer grafin. Setelah produksi massal, bidang semikonduktor mungkin akan mengalami perombakan dan posisi monopoli chip berbasis silikon di dunia mungkin akan hancur total. Selain itu, karena teknologi paten grafin Tiongkok yang jauh lebih unggul dibandingkan negara lain, Tiongkok diharapkan menjadi pembuat peraturan yang relevan di masa depan. Namun klaim tersebut muncul ketika para pesaing Tiongkok di Barat telah bekerja sama dan mengungguli Tiongkok dalam hal teknologi chip terbaru. Presiden Biden secara rutin bertemu dengan para pemimpin dari Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan yang dikenal sebagai grup Chip 4 untuk lebih mengintegrasikan teknologi dan produksi chip. Sementara itu, pengendalian ekspor Amerika Serikat telah memberikan pukulan telak terhadap sektor teknologi Tiongkok. Mereka tidak dapat lagi menggunakan perangkat keras Amerika Serikat setelah dilarang memberi mikrochip yang diproduksi dengan teknologi Amerika Serikat tanpa izin ekspor yang sulit diperoleh. Ambisi militernya juga terhenti karena negara ini kekurangan chip yang dibutuhkan untuk menggerakkan superkomputer yang akan diandalkan untuk mengembangkan senjata nuklir dan teknologi listrik di medan perang. Paten Amerika Serikat juga mencegah Tiongkok menduplikasikan kombinasi bahan yang digunakan dalam produksi chip Amerika Serikat dan warga Amerika Serikat juga dilarang bekerja dengan perusahaan mikrochip Tiongkok. Inggris juga baru-baru ini memblokir pengambil alihan pabrik mikrochip terkemuka Nippon Wafer Fab oleh Tiongkok. Jerman melakukan hal yang sama dengan memblokir pembelian perusahaan chip Elmos senilai 85 juta US dollar di Tiongkok.